Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deo Renaldi Manuel Tambunan, NIM 120210148 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat mengenai cabang ilmu fisika dan cabang ilmu matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan cabang ilmu fisika, yaitu tentang penerapan hukum Ohm. Yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan pada cabang ilmu matematika tentang himpunan. Baiklah, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, setelah kita tadi sudah mengetahui pendahuluan yang saya jelaskan dan saya sudah melakukan perkenalan, jadi langsung saja kita langsung masuk ke pemrograman yang saya buat. Sini saya menggunakan program C++. Dan cabang ilmu yang saya gunakan ialah pertama ilmu fisika dan ilmu matematika. Namun yang pertama kali saya akan menjelaskan program yang saya buat dari cabang ilmu fisika. Oke, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama di sini ada pagar include IOStream. Ini sangat general ya. Mungkin di setiap program harus ada ini. Lalu ada di sini include math untuk perhitungannya. Lalu using namespace std ini juga wajib ya. Lalu di sini ada float nilai 3. Jadi 3 ada nilai nanti. Lalu ada integer pilihan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa integer itu ialah berfungsi untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Jadi langsung saja kita ke integer main-nya. Langsung ke while itu ada pilihannya ada 4. Jadi di sini ada cout-nya untuk pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Ya, jadi cout itu kalau berdasarkan pengertiannya itu ialah berfungsi sebagai standar untuk menampilkan output ke layar, harus diupload dengan data petik, harus diapit dengan tanda petik untuk membuat baris dan langsung mengetik handle ini yang berada di sini. Ya, jadi handle ini maksudnya ialah endline. Jadi endline itu digunakan untuk mengakhiri baris pada baris, misalnya contohnya baris di sini. Oke, lanjut ke baris ini juga harus ada endline-nya. Oke, langkah selanjutnya di sini ada cout, dan terakhir di sini ada sin. Sin ini kebalikan dari cout. Jadi sin ini ialah yang berfungsi untuk memerintah dasar untuk C++ untuk memproses input yang menerima data masukan ke dalam dari user untuk ke program. Jadi ya kebalikan dari cout lah. Oke, lanjut. Di sini ada if ini jika. Jadi saya di sini menggunakan if juga. Jika pilihan pertama sekian, maka langsung keluar cout yang saya buat. Coutnya untuk mencari nilai V tadi, mungkin yang seperti yang di atas tadi. Lanjut ke bawah. Oke, di sini terlihat ya teman-teman ya, saya di sini menggunakan 3 pilihan. Untuk yang pertama ini kita untuk mencari nilai F, lalu kedua untuk mencari nilai R. Yang ketiga kita mencari nilai I. Ini untuk mencari, yang pertama tadi untuk mencari nilai volt, yang dimana rumusnya F sama dengan I kali R. Jadi yang kedua ini ada R ini satuannya ohm. Yang kedua I itu ampere. Oke, kalau rumusnya ya tinggal dibalik-balikkan saja ya. Oke, di sini sudah ada ya satuannya. Oke. Langsung saja kita compile dan run. Oke. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari nilai V. Oke, di sini kita pilihan percobaannya kita coba pilihan pertama ya untuk mencari nilai V. Oke, pertama kita masukkan nilai I-nya. Oke, kalau pada percobaan kali ini ya kita membuat yang simpel-simpel saja teman-teman ya. Yang perhitungannya ya dasar-dasar saja. Oke, mungkin di sini saya akan membuat I-nya 2 ampere. Lalu R-nya sebesar 6 ampere. R itu adalah ohm ya. Sudah kita masukkan. Oke, keluar nilai V-nya sama dengan 12 volt. Jadi V sama dengan I kali R. Berarti tinggal 6 dikali 2 kalau perhitungannya begitu. Oke, lanjut ke pilihan percobaan. Mungkin kita ke percobaan yang ketiga mungkin ya.
Kita coba percobaan yang ketiga. Di sini kita mencari nilai I. Oke, pertama kita di sini memasukkan nilai V-nya. Mungkin nilai V-nya kita masukkan sebesar 8. Lalu nilai ohmnya kita masukkan sebesar 4. Oke, langsung saja. Kita mendapatkan hasilnya bahwa nilai I yang kita dapat sebesar 2 ampere. Jadi rumus I itu sama dengan V per R. Atau V dibagi R, 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Kalau perhitungannya begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke pilihan percobaan yang terakhir. Kita masuk ke pilihan percobaan yang kedua. Oke, di sini dia meminta masukkan nilai V atau kita input nilai V-nya, nilai voltnya. Oke, masuk saja. Misalnya berapa ya? Misalnya nilai V-nya 12. Oke. Lalu nilai I-nya sama dengan 6 ampere. Oke. Di sini sudah dapat ya, teman-teman. Jadi nilai R yang kita dapat itu sebesar 2 ohm. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari nilai R itu rumusnya ialah R sama dengan V per I atau 12 per 6 sama dengan 2 ohm. Oke. Sampai di situ saja teman-teman untuk program C++-nya. Langkah selanjutnya kita langsung masuk ke program logaritmnya. Oke. Oke, baik. Ya, kalau logaritm ini ya kurang lebih hampir sama dengan C++. Namun di sini kita seperti diperlihat bagaimana rangkaiannya. Bisa dilihat seperti ini teman-teman ya. Rangkaiannya untuk membuat satu program, dan itu pun diatur secara teratur gitu teman-teman ya. Jadi enak dilihat dalam bentuk bangun datar ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Yang pertama ada mainnya. Ya mungkin dari awal untuk membuat program ada main ya. Lalu di sini saya deklarasikan real array-nya nilainya 3. Seperti ini teman-teman ya. Jadi tipenya saya gunakan bilangan real, nilai, variabelnya nilai, dan array size-nya 3. Lalu kita deklarasikan juga integer pilihannya. Di sini saya menggunakan tipe integernya, integer. Lalu variabel name-nya pilihan. Maka langsung keluar hasilnya integer pilihan. Lalu setelah setelah kita mendeklarasikan, lalu kita keluarkan outputnya. Di sini saya menggunakan outputnya klik 0 untuk memulai. Jadi kita untuk menjalankan programnya nanti cukup dengan mengklik 0 lalu kita enter, maka langsung keluar menu selanjutnya. Oke, lanjut ke pilihannya. Saya input pilihannya. Oke. Lalu di sini keluar while. Jadi while ini sama kayak tadi ya. Jadi while itu seperti membuat perbedaan gitu ya. Di sini saya menggunakan mengetik pilihan lebih kecil dari 4, maka dalam programnya langsung terpecah 2, true dan false. Oke, kita akan menjelaskan true-nya dulu. Kita geser ke kanan. Di sini saya langsung mengeluarkan outputnya untuk di sini saya mengetik pilihan percobaan. Jadi untuk pilihan percobaannya saya input lagi pilihan. Lalu di sini ada if. If itu jika ya teman-teman ya. Jadi jika bila pilihannya sama dengan 1, maka keluar lagi deh teman-teman. Ada true dan false. Oke, di sini saya akan menjelaskan true-nya dulu. Kita menjelaskan satu-satu dulu. Oke, yang true-nya jika pernyataannya benar atau jawabannya benar, maka keluar outputnya mencari nilai V. Ini teman-teman ya. Oke. Lanjut, kita keluarkan juga output untuk masukkan nilai I-nya, nilai ampere-nya. Lalu di sini kita masukkan input ke programnya dengan nilai 0. Seperti ini teman-teman. Oke. Lanjut, kita beri outputnya lagi. Masukkan nilai R. Lalu kita input nilai 1. Oke. Sudah itu, langkah selanjutnya kita membuat assignment-nya. Di mana variabelnya di sini saya menggunakan nilai 2 dengan expression-nya nilai 0 dikali nilai 1. Oke, lanjut ke outputnya. Di sini saya menggunakan mengetik outputnya nilai V, lalu outputnya nilai 2.
sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, habis. Dan kita masuk ke if yang jika salah. Jadi di jika salah ini juga saya di sini menggunakan if juga. Jadi if-nya di sini ada pilihan sama dengan 2. Yang dimana di situ juga akan memecah lagi antara benar, true dan false. Kita langsung saja masuk dulu ke true-nya. Oke, di sini saya menggunakan output ini mencari nilai R untuk mencari nilai ohmnya. Lalu saya masukkan nilai outputnya V-nya untuk 1 volt. Lalu saya input nilai di sini 0. Lalu saya output masukkan nilai nilai I untuk nilai ampernya, lalu input lagi nilai 1. Lalu kita masukkan assignmentnya dengan variabel yang sama seperti tadi teman-teman ya. Nilai 2. Tapi di sini perbedaannya dengan yang tadi di expressionnya saja. Jika di expression yang true tadi, maka itu akan dikalikan nilai 0 dikali nilai 1. Kebalikannya dari false, berarti kalau expressionnya nilai 0 per nilai 1 atau dibagi nilai 0 dibagi nilai 1. Oke, langsung ke bawah. Di sini saya menggunakan mengetik outputnya nilai R, lalu output yang kedua untuk nilai yang kedua. Oke, kita langsung saja membahas menjelaskan. Saya menjelaskan untuk yang false-nya. Di sini saya juga menggunakan if. If di sini saya menggunakan membuat pilihan ketiga sama seperti C++ tadi, terdiri atas 3 pilihan dan kita bebas mau mencari P-nya dulu boleh, I-nya dulu, R-nya dulu boleh, terserah. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang true-nya dulu. Ini untuk mencari nilai I, yang tadi untuk mencari nilai R, yang tadi untuk mencari nilai V. Oke. Di sini saya mau masukkan nilai V-nya untuk nilai V-nya, lalu input nilai 0 sama kayak tadi. Lalu outputnya untuk kita masukkan nilai R-nya, lalu input lagi nilai 1 untuk masukkan nilai R-nya. Lalu jangan lupa taruh assignment-nya. Assignment-nya juga sama nilai 2, sama seperti tadi expression-nya nilai 0 per nilai 1 atau nilai 0 dibagi nilai 1. Itu untuk hasil pembagian ya teman-teman, karena tadi rumus dari I sama dengan V per R gitu teman-teman. Kalau misalnya lain tadi dengan mencari nilai V itu rumusnya I kali R. Makanya di sini dibuat nilai 0 dikali nilai 1. Oke, lanjut. Di bawah ada outputnya untuk menghasilkan nilainya. Di sini output nilai 1 dan output nilai yang kedua. Lanjut ke false-nya. Oke, di sini sudah dibuat secara berangkai. Tap. Oke, di sini sudah ada hasilnya dan terakhir akan masuk lagi ke pilihannya. Lalu akan ke bawah dan selesai. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita coba lagi seperti tadi. Oke. Di sini klik 0 untuk memulai karena tadi saya membuatnya klik 0. Jadi langsung saja saya klik 0. Oke, enter. Oke, pilihan percobaan kita bebas. Kita mau memulainya dengan pilihan pertama, pilihan kedua atau pilihan ketiga. Oke, mungkin saya akan mencoba dari pilihan ketiga dulu ya. Oke, mencari nilai I. Oke, masukkan dulu nilai V perintahnya. Oke, langsung saja kita masukkan nilai V-nya. Di sini saya berapa ya? Misalkan 16. Oke. Dan nilai R. R-nya di sini saya buat 4 lah ya, biar gampang dibagi. Oke, langsung keluar ya teman-temannya. Jadi nilainya langsung keluar. Oke, langsung saja ke pilihan kedua. Kita coba pilihan percobaan yang kedua. Untuk mencari nilai R, masukkan nilai V. Di sini saya menggunakan nilai V-nya mungkin 20. Biar agak besar gitu nilainya. Lalu nilai I-nya sebesar berapa? 10 misalnya. Oke. Langsung keluar hasilnya. Oke, selanjutnya pilihan percobaan yang pertama.
Oke, untuk mencari nilai V, masukkan nilai I. Sini saya masukkan 2. Nilai R-nya mungkin 4. Oke, langsung keluar juga hasilnya. Seperti itu saja teman-teman, mungkin ya sangat simpel. Kurang lebih hampir sama hasilnya dengan yang C++ tadi. Oke, lanjut selanjutnya saya akan menjelaskan pada bidang ilmu yang kedua, yaitu matematika. Oke, di sini pada bidang ilmu matematika ini saya menerapkan ilmu pada bidang matematika itu berupa himpunan. Oke, langsung saja. Di sini ya seperti biasa include iStream dan using space std titik koma ini wajib dipakai. Langsung ke integer main-nya, masukin ke integer datanya 20 dan data B-nya 20. Di sini saya menjelaskan bahwa data setiap himpunan dan yang di bawahnya integer A dan B-nya. Saya menjelaskan sini untuk jumlah data anggotanya. Oke, jadi sini jelas ya teman-teman ya, diketahui. Langsung ke cout-nya. Cout tadi untuk yang keluar program dan sini ini untuk yang masuk ke dalam program. Oke. Di sini saya cout-nya masukkan jumlah data A ya untuk mengeluarkan dari programnya. Lalu sini masukkan jumlah data B dan sini saya masukkan ke programnya B. Di sini ada for integer P sama dengan 0, P lebih kecil dari A dan P plus plus. Oke, lanjut. Ya seperti yang tadi juga hampir sama ya teman-teman ya. Jadi sini sinnya juga kita masukkan data A-nya. Oke. Integer I sama dengan 0. Ini untuk masukkan anggota B ke untuk yang keluar. Ini untuk yang keluar. Untuk yang keluar juga himpunan A-nya sekian. Oke. Di sini cout-nya data A, data yang keluar dari sini dan data B yang ini keluar untuk yang di sini. Oke, lanjut ke bawah ke cout-nya. Ini n-line, maka akan keluar hasilnya. Yang pertama itu ada A irisan B. Lalu yang kedua akan keluar cout-nya A gabung B. Jadi di sini hasilnya nanti yang akan keluar ialah anggota himpunan A-nya ada berapa, anggota B himpunannya ada berapa, lalu nanti dikalkulasikan, maka keluar hasil A irisan B-nya. Lalu di sini akan keluar juga A gabungan B. Jadi jumlah anggota A yang digabung dengan B. Seperti itu teman-teman. Jadi bahwa return 0, ya ini wajib titik koma. Lalu langsung saja kita run. Oke. Yang pertama perintahnya disuruh masukkan jumlah data A. Mungkin di sini saya akan masukkan jumlah anggotanya mungkin 5. Lalu jumlah data B-nya saya masukkan misalnya 6. Oke, di sini langsung masukkan anggota A ke 0 ya. Mungkin di sini saya membuat 4. Lalu anggota A yang ke satunya saya membuat 5 kan? 5. Lalu masukkan anggota yang kedua, A yang kedua 8. Dan yang anggota ketiga 2. Anggota keempat mungkin 3. Anggota B-nya kita buat ada yang sama mungkin anggota A yang ada di anggota A di anggota B agar nanti hasil irisannya dapat gitu. Jadi mungkin di sini saya menggunakan anggota B-nya mungkin 1. Di sini saya menggunakan anggota B yang ke satunya 4 seperti yang tadi kan 0. Yang keduanya 5. Yang selanjutnya 3 mungkin 8. Dan yang terakhir 4-nya 7. Oke, yang kelima yang terakhir bukan yang terakhir, selanjutnya 2. Oke. Di sini langsung
keluar. Jadi himpunan A itu terdiri dari 4, 5, 8, 2, 3, ya yang ada di sini ya teman-teman ya. 4, 5, 8, 2, 3, 1. Oke, himpunan B-nya ada, itu 4, 5, 8, 2, 3 itu yang diananya di himpunan A, karena saya memasukkan jumlah datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota B-nya saya masukkan data B-nya 6, jadi ada di sini 1, 4, 5, 8, 7, 2, 2. Nah, jika sudah seperti ini, oke, langsung di sini keluar hasilnya. Jadi A irisan B-nya, jadi maksud dari irisan ini ialah jumlah, misalnya gini, ada kesamaan dari anggota A dengan anggota B, itu yang disebut dengan irisan. Maka kita lihat di sini himpunan A dan himpunan B yang sama itu angka berapa aja? Ada 4, ada 5, 8, dan 2. Nah, di situ itu untuk irisannya. Lalu ada A gabung B. Jadi pengertian gabungan ini ialah gabungan dari anggota A dan gabungan dari anggota B. Maka di sini langsung tampil di programnya. Yang pertama itu ada 4, 5, 8, 2, 3, 7, 2, 3, 1, 4, 5, 8, 7, 2. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya mungkinnya program yang saya buat. Mungkin ini dapat bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian. Oke. Terus, oke. Langsung kita ke program flowchartnya, logaritmnya. Oke. Di sini sama seperti tadi, awalnya main. Lalu kita di sini deklarasikan integer arraynya, data A-nya 20 dan data B-nya 20. Seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang tadi juga, sama juga. Di sini array size-nya saya menggunakan 20. Lalu outputnya masukkan banyak data A. Di sini kan saya yang pertama akan keluar dari program itu disuruh perintahnya masukkan banyak data A. Maka di sini saya input yang A-nya. Lalu yang kedua output perintahkan masuk banyak data dari B, jumlah anggota himpunan di B nanti ada berapa jumlahnya. Dan saya di sini langsung membuatnya input B. Nah, di sini saya menggunakan for dengan variabelnya P, dengan start value-nya 1, end value-nya A, dan step by-nya 1. Saya direction-nya memilih increasing. Lalu di sini kan ada terbagi 2 ya kan. Mungkin kita akan menjelaskan dulu yang next-nya. Untuk yang di next, ada di sini output perintahnya untuk masukkan anggota A ke ini dan P, dan ini ada petik 2 yang dimana nanti akan berguna untuk programnya. Di sini ada input data A-nya dan berputar lagi dan menuju ke for-nya. Oke, yang tadi ya. Langsung turun ke bawah dan ada lagi di sini for. Di sini for-nya yang membedakan ialah di sini P-nya dari 1 to A untuk ke A, dan yang kedua P-nya untuk ke B. Nah, di sini ada next-nya, next untuk output perintah masukkan anggota B-nya ke yang tadi seperti yang tadi teman-temannya. Oke. Di sini ada input data B-nya. Ya sama saja cuman beda variabelnya. Lalu kembali lagi ke for dan di sini ada dan sama ya. Lalu di sini ada output perintahnya untuk mengeluarkan himpunan A yang sudah dikalkulasikan, yang sudah diprogram dari yang di atas tadi. Maka di sini kita buat juga for-nya. Jadi di sini for-nya di next outputnya datanya sekian. Ini ada data A, P, ya. Terus dia kembali lagi ke for, lalu dan. Jika ada dan, udah kita turun ke bawah lagi. Outputnya di situ gunakan kurung
dan output himpunan B-nya keluar. Tadi kan himpunan A, sekarang himpunan B-nya keluar, sekian. Oke, lanjut. Ini ada for-nya juga, sama seperti yang A tadi. Namun yang membedakan cuma variabelnya aja. Ini variabelnya di sini A, satu untuk A, satu ke A, dan ini satu ke B. Ini output data B-nya, kita keluar data B-nya. Lalu kembali lagi, langsung keluar ke bawah ke output Y-nya. Di sini ada kurung lagi. Lalu sini ada outputnya, output untuk arsiran B-nya. Jika tadi himpunan A dan himpunan B-nya sudah diketahui, maka di sini keluar untuk output arisan B-nya. Di bawah ada for ini satu ke A, next ke Q, sama juga satu ke A, dan next di sini ada if. Nah, di if ini saya melakukan penulisan data A P sama dengan data A, data B Q, di mana kalau benar outputnya akan keluar data A P, lalu masuk ke sini ke pertengahan dan kembali lagi ke for ke bawah lagi ke sini lintasannya, lalu ke sini dan ke for yang awal, lalu ke bawah ada output lagi, output untuk kurung lagi, tutup kurung, lalu di sini ada output A gabung B. Jika tadi irisan, sekarang gabungan. Oke, kita akan saya akan menjelaskan yang gabungannya. Di sini for-nya P satu ke A ya sama aja, mungkin ada beda-bedanya cuma dikit. Untuk output datanya ya sama aja, data A P. Oke, kembali lagi ke for, ke bawah, ke for 1 ke B, next ke output data B. Oke, kembali lagi, dan terakhir outputnya untuk tutup kur awal, dan terakhir selesai. Oke, di sini mungkin saya rasa program misalnya saya buat mungkin kalau dilihat sudah mantap, tapi marilah kita coba untuk run-nya ya, untuk memastikan bahwa programnya jalan atau tidak. Oke, langsung saja di sini dia minta masukkan banyak data A. Oke, di sini terserah, mungkin di sini saya menggunakan berapa ya? Mungkin jumlah data di himpunan A-nya 8. Oke, masukkan banyak data B. Mungkin di sini data B-nya mungkin saya buat mungkin kecil lah ya, mungkin 4. Oke, masukkan anggota ke A, A ke 1. Oke, di sini mungkin buat asal-asal kali ya. Oke, jadi mungkin 1, anggota kedua 2, anggota ketiga 3, anggota keempat 4, anggota kelima 5, anggota keenam 6, anggota ketujuh 7, anggota ke-8 8. Oke. Dan kita masukkan anggota B-nya, mungkin di sini kita menggunakan bilangan genap. Oke, langsung saja. Bilangan genap pertama mungkin 2. Masukkan anggota B kedua 4, 3 6, 4 8. Oke, baik. Di sini langsung keluar bahwa himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tadi saya juga sudah memasukkannya. Lalu himpunan B-nya 2, 4, 6, 8. Oke, di sini sepertinya sudah selesai ya. Sama aja kayak yang di C++. Sekian saja teman-teman. Dah, Ben.